Halo semuanya, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah aplikasi manajemen terpadu, yaitu tentang tutorial pembuatan rekrutmen memakai aplikasi. Di sini saya memakai aplikasi Zoho dan pembahasan tentang studi kasus. Sebelum itu, hendaknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Karisma Effendi dengan NPM 190 120 1004 dari kelas aplikasi manajemen terpadu D dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, lalu selanjutnya untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang tutorial membuat rekrutmen menggunakan aplikasi Zoho. Untuk step pertama, kalian bisa langsung membuka laman Google, lalu men-search Zoho. Setelah itu, silakan klik laman yang muncul di bagian paling atas, seperti yang sudah saya beri tanda di slide ini. Lalu untuk step kedua, setelah kalian mengklik Zoho pada laman sebelumnya yaitu Google, kemudian kalian akan masuk ke laman Zoho seperti gambar yang ada di sini. Setelah itu, kalian bisa klik daftar gratis yang berada di bagian pojok kanan atas yang sudah saya lingkari di dalam slide ini. Selanjutnya, untuk step ketiga, di sini kalian akan diarahkan untuk mendaftarkan akun kalian masing-masing. Di sini ada dua cara, yaitu kalian bisa daftar dengan akun email kalian masing-masing dan membuat password secara manual. Dan setelah itu, kalian bisa klik centang untuk mengetahui bahwa Anda telah menyetujui untuk ketentuan layanan dan kebijakan privasi yang ada di Zoho. Dan langkah terakhir, kalian bisa klik daftar gratis yang ada di bawahnya. Atau kalian juga bisa secara langsung klik icon Google di bawah yang sudah saya lingkari untuk login secara otomatis menggunakan akun Google kalian yang sudah berada di device kalian masing-masing. Cara ini bisa secara otomatis membuat Anda daftar secara langsung di aplikasi Zoho. Untuk step keempat, setelah kalian mendaftarkan akun email kalian tadi, kalian akan diarahkan menuju halaman awal pada web Zoho, yang di situ nantinya kalian akan mengklik icon recruit seperti yang sudah saya lingkari di slide ini. Untuk step kelima, setelah kalian mengklik icon recruit sebelumnya, akan muncul layar hitam yang bertuliskan Zoho Recruit seperti yang ada di gambar ini. Dan di situ mohon ditunggu karena step ini merupakan tahapan untuk membuat rekrutmen di web Zoho. Untuk step keenam, setelah layar hitam tadi hilang, kemudian akan muncul tulisan untuk mengisi data dari perusahaan kalian, seperti company name, nomor telepon, website perusahaan, time zone, dan juga negara asal perusahaan. Kemudian setelah mengisi data tersebut, silahkan klik Explore Zoho Recruit seperti yang sudah saya beri tanda di slide ini. Selanjutnya untuk step ketujuh akan muncul laman seperti ini. Kemudian untuk memulai membuat rekrutmen, silahkan klik job opening yang berada di bagian pojok kiri atas yang telah saya beri tanda dan telah saya lingkari. Kemudian untuk step ke-8, di web akan muncul laman seperti yang ada di slide ini. Di sini kalian akan diarahkan untuk mengisi data untuk ketentuan dan keperluan rekrutmen di perusahaan kalian masing-masing. Data ini berupa posting title, contact name, assigned recruiter, target date atau batas tanggal rekrutmen, job opening status, industri atau posisi yang kalian butuhkan di dalam perusahaan, dan juga salary atau gaji. Kemudian di bagian kanan kalian juga diminta untuk mengisi berupa client name, account manager, date open atau tanggal dibukanya lowongan pekerjaan ini, job type, work experience, dan juga skill set yang harus dimiliki oleh karyawan yang mendaftarkan diri. Nah, di step 9 ini saya sudah mengisi sesuai dengan data perusahaan saya, yaitu perusahaan Bulan Sabit. Di sini saya mengisi posting title dengan digital marketing karena di perusahaan saya saat ini sedang membutuhkan karyawan di posisi tersebut.
Lalu untuk kontak name dan assign recruiter, saya isi dengan nama perusahaan saya, yaitu PT Bulan Sabit. Lalu untuk target date, saya isi pada tanggal 26 Oktober. Lalu kemudian untuk job opening status, saya isi dengan in progress, karena pada saat ini rekrutmen sedang berlangsung. Lalu untuk industri, saya isi dengan posisi marketing dan juga salary-nya saya isi, seperti yang sudah tertera di slide ini. Kemudian di bagian kanan, saya isi client name dan account manager lagi-lagi sesuai dengan nama perusahaan saya, yaitu PT Bulan Sabit. Lalu date open pada tanggal 21 Oktober. Lalu untuk job type yaitu marketing, kemudian works experience. Di sini saya membutuhkan karyawan dengan pengalaman yang lebih dari 5 tahun. Jadi di sini saya mengisinya dengan 5 tahun lebih. Dan juga untuk skill set saya isi dengan marketing. Untuk step ke-10, tak lupa juga untuk mengisi city atau kota dan juga country atau negara asal dari perusahaan kalian. Setelah semuanya terisi, kalian bisa klik save pada bagian pojok kanan atas yang telah saya tandai dan lingkari di slide ini. Untuk step 11, setelah kalian save pada laman sebelumnya, kemudian akan muncul laman seperti yang ada di slide ini. Dan jika kalian ingin melihat job recruitment apa saja yang telah kalian buat, kalian bisa melihatnya setelah mengklik job opening di bagian kiri atas, yang tentunya sudah saya tandai dan lingkari di slide ini. Nah, akhirnya kita berada di step terakhir, yaitu step ke-12. Di sini, setelah kalian mengklik job opening tadi, lalu akan muncul laman seperti yang ada di slide ini. Di sini sudah terpaparkan job recruitment apa saja yang telah kalian buat. Di sini, saya telah membuat job recruitment untuk posisi staf produksi, digital marketing, finance admin, dan juga HR staff. Step ini merupakan step terakhir pada tutorial pembuatan job recruitment pada web Zoho. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep pemasaran yang akan saya pakai. Konsep pemasaran yang akan saya terapkan di kantor cabang untuk menarik konsumen yaitu dengan melakukan advertising, promosi penjualan atau sales promotion, publisitas atau publicity, dan pemasaran langsung, direct marketing. Yang pertama yaitu ada advertising, yaitu melalui sosial media, televisi, radio, surat kabar, majalah, billboard, spanduk, brosur, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Yang pertama ada promosi konsumen dengan memberikan sampel, kupon, penawaran pengembalian uang, potongan harga, premi, hadiah, percobaan gratis, pajangan di tempat pembelian, dan juga demonstrasi. Lalu yang kedua ada promosi perdagangan, yaitu dengan memberikan potongan harga, tunjangan iklan, pajangan, dan barang gratis. Lalu yang ketiga ada publisitas atau publicity, yaitu adalah kegiatan usaha untuk mendapatkan pengertian dan goodwill dari pelanggan, perusahaan lain, stakeholder, pemerintah, masyarakat, pers, dan pihak lainnya. Lalu yang terakhir ada pemasaran langsung, yaitu direct marketing, adalah penjualan secara langsung tatap muka terhadap konsumen. Bentuk promosi ini dapat menggugah hati pembeli dengan segera dan pada tempat dan waktu itu juga. Diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli. Next, di sini ada contoh dari gambaran konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Konsep pemasarannya di sini ada contoh dari brosur, iklan di TV, billboard, majalah, promosi promo, dan juga spanduk. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu ada siklus pembelian yang akan saya terapkan di kantor cabang. Bisa dilihat di sini bahwa untuk tahap pertama, pembeli meminta untuk permintaan pembelian. Lalu terbentuklah adanya pesanan pembelian. Dan kemudian adanya proses untuk pembayaran di muka dan juga pembayaran pembelian seperti pembayaran secara lunas. Selanjutnya di sini dari pihak perusahaan akan memproses permintaan tersebut dan akan memberikan faktur pembelian atau yang sering disebut dengan invoice. Lalu akhirnya pada step terakhir, setelah semua step telah dilakukan, maka konsumen akan menerima barang tersebut.
dan jika ada dalam barang tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan dari pihak perusahaan, maka dari itu konsumen dapat mengajukan retur pembelian dengan menunjukkan faktur pembelian yang telah diberikan sebelumnya. Sekian presentasi dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.